Mari kita akan lanjutkan pelajaran yang setelah kita bahas pagi tadi. Topik hari ini adalah smart. Smart itu adalah pintar kalau bahasa asingnya. Ada smartphone, ada smart leader, smart. Tapi yang saya pakai smart ini adalah sinonim. Ya, dari inisial atau apa istilahnya itu? Dari nama dari kata yang lain akhirnya itu menjadi smart. Maksudnya begini, kata smart, saya mengikuti arahan Roh Tuhan. Sama-sama yuk, saya mengikuti arahan Roh Tuhan. Saudara, minggu lalu kita belajar di sini tentang apa? Dampak atau kasih karunia yang membedakan. Masih ingat ya? Atau mungkin sudah lupa? Gak apa-apa kalau Anda lupa. Saya tetap mengajar. Pengajaran saya tidak pernah hilang. Terekam juga. Itu pengalaman saya. Tapi kalau Anda ingat saja gak cukup. Ingatanmu jadikan itu bagian doamu. Dan itu akan mempertebal pemahamanmu tentang ketuhanan. Dan ingat, jika engkau tahu bahwa hanya kasih karunia yang membawa dampak dalam hidup kita, itu sangat penting. Mengapa seperti itu? Karena saya ngalami. Saudara, saya pernah memimpin perusahaan. Begini-gini mantan direktur. Serius. Jadi 2 perusahaan. Milik orang, bukan nenek moyang saya punya. Saya punya sendiri 1. Artinya saya punya karyawan tidak banyak-banyak, anak buah saya nggak banyak-banyak. Hanya ratusan saja, belum ribuan. Saya bisa bagaimana menghadapi mereka di usia saya 24 tahun saya sudah mulai duduk sebagai general manager. Kalau saya kasih sedikit bocoran perusahaan apa, pasti ada hubungan dengan cendana. Kenapa? Salah satu perusahaan itu adalah Imora Group yang berhubungan dengan mobil ya. Salah satu divisinya adalah Daikin, perusahaannya itu AC. Kami di kontraktor. Nah, hanya itu saja. Sebagai manusia biasa saya pernah memimpin perusahaan. Saya mengerti bagaimana memimpin, kesulitannya luar biasa. Dan saya juga di dalam pelayanan sebagai pemimpin juga. Saya kadang-kadang berpikir begini, dari sejak saya kanak-kanak, dia sekolah selalu jadi pemimpin, heran. Di sekolah juga jadi pemimpin. Bagaimana jadi pemimpin? Saya pukul teman-teman saya jadi jagoan, akhirnya pada takut sama saya. Jangan tiru ya, itu negatif. Jadi di gang saya juga saya jadi pemimpin karena pada takut. Saya tidak mau di gang itu ada yang lebih dari saya. Nah, setelah saya banding-bandingkan dari sekian banyak, saya mau berterus terang. Di dalam Tuhan ada satu bagian yang disediakan lebih baik daripada semuanya. Walaupun kita di dunia sekuler selalu diperlengkapi. Kelihatannya hebat tetapi sungguhnya mentok. Justru di dalam Tuhan saya merasakan ada satu bagian yang sulit kita pelajari. Tetapi terkadang kita perlu itu tersedia. Kita tidak ngerti, tapi pada saat-saat waktu kita perlukan itu tersedia. Sering kali saya jumpai saudara. Bagaimana saudara-saudara lagi sharing sama saya. Sambil jalan saya dengarkan apa yang mereka ceritakan, mereka keluhkan. Saya dengarkan saja. Ada kira saya bisa jawab, nggak ngerti. Saya nggak punya perbendaharaan material untuk menjawab itu. Saya baca Alkitab, apa Anda pikir semua Alkitab yang dilahap langsung melekat di otak? Yang paling susah baca itu Alkitab, benar aja. Kalau kita baca Kong Piho, kita habis itu bisa cerita balik. Alkitab susah, benar. Kenapa? Karena ada kandungan yang luar biasa. Saya pendeta, saya harus berkata seperti itu. Tapi beda ketika kita ngerti cara bagaimana membaca. Nah itu yang saya mau ajarkan. Ketika saya lagi sharing sama teman-teman tiba-tiba keluar, tweng saya bilang ya, terbuka dari sorga. Bisa jawab. Biasanya malah menjawab pertanyaan saudara.
Saya malah diberkati. Saya tidak tahu Anda diberkati atau tidak. Ketika saya jawab, Anda serius atau tidak menerimanya. Saya tidak tahu. Sebagaimana saya lagi khotbah, saya tidak tahu Anda serius atau tidak untuk mencatatnya. Tidak cukup mencatat, tapi mengulang-ulangi terus. Supaya itu masuk ke dalam rohmu. Sebab Alkitab berkata, hendalah engkau jangan lupa memperkatakan firman Tuhan itu. Dan renungkanlah siang dan malam. Gunanya apa? Mempertajam, memperakurat di dalam hidupmu. Bahasanya yang hati-hati. Kata hati-hati itu ada akurasinya. Gunanya apa? Supaya saat-saat tertentu, mana saat musim-musim tertentu, setiap kita selalu mengalami musim. Musim enak, musim gak enak, musim apa saja datang, maka kita bisa bertindak sesuai dengan musim itu dan hasilnya kita akan menjadi sukses. Kalau bahasa aslinya sukses. Kalau Alkitab kata kau beruntung, berhasil dan beruntung. Bukan hanya sekedar berhasil saudaraku, tapi beruntung. Apa gunanya berhasil kalau kita tidak beruntung? Ada banyak orang berhasil, baru saja mencapai puncak kesuksesan, tahu-tahu penyakit datang menjemput dia. Ya, hanya bisa membuat orang ramai ratap tangis saja karena kesuksesannya, tapi nggak pernah ngalami. Bapak rohani saya bilang, Ton, saya punya mimpi satu. Bukan karunia memiliki, tapi lebih baik karunia menikmati. Apalah artinya karunia memiliki tapi nggak bisa nikmati. Saya pernah ngerasakan. Di usia muda saya sudah memiliki semuanya. Tapi saya nggak bisa nikmati. Bayangkan saja di usia 20-an saya bisa beli sofa bagus, ranjang bagus, ruang kamar yang full AC, ranjang spring bed yang mahal. Saya bisa beli. Tapi kata dokter nggak boleh tidur di spring bed. Karena ada masalah dengan tulang belakang saya. Katanya, pada sekarang saya mau tidur di apapun nggak apa-apa. Tulangnya sama juga kok nggak pernah ganti-ganti. Kok nggak sama seperti dulu. Dulu baru tidur di spring bed, besok bangun itu mesti digotong kayaknya gitu. Heran. Nggak dibawa juga ke rumah sakit, dipotong-potong, nggak. Begitu saya bertobat, berjalan Tuhan, itu kok sendiri hilang. Apa sih maksudnya? Nah ini ada masalah penyakit yang paling parah adalah penyakit jiwa. Tubuh gampang disembuhkan, kalau jiwa itu perlu waktu. Mengerti nggak saudaraku? Anak-anak muda sore ini. Ya malam ini cara saya menyampaikan firman Tuhan ada sisi untuk mengajar dan menginstal kalian. Kalau Anda mau jadi orang yang super, ya maka Anda harus belajar sungguh-sungguh. Anda sudah datang, super. Ya, artinya Anda sudah benar. Tapi jangan cuma hanya datang, tapi mau belajar. Ya saya bisa beli makanan yang enak-enak, kepiting udang saya bisa beli dulu. Uang ada, yang nikmati pembantu palingan. Benar, serius. Kata dokter tidak boleh makan, kenapa? Kolesterolnya tinggi. Umur 20-an kolesterol tinggi, ampun-ampunan. Anda bayangkan. Pernah triglycerid saya 500. Gimana? Wow, kaget saya. Umur 27 dicek triglycerid saya 500. Dokter yang tes saya aja bingung. Ada biasanya kalau segitu udah anfal. Tahu ya, triglycerid cuma gak ngerti tesnya pakai apa itu. Saya gak ngerti waktu itu. Yang namanya triglycerid itu adalah minyak jantung, lemak jantung. Saya cuma diam-diam aja. Semuanya harganya tinggi semua. Nah saya gak ngerti juga. Anda bayangkan. Ya. Nah itulah katakan kita berhasil tapi tidak beruntung. Beda ketika di dalam Tuhan. Ya. Hidup di dalam kasih karunia, dengar sekali lagi saya mesti ngulang-ngulai. Kasih karunia ada begitu banyak hal itu dimudahkan. Tapi jangan lupa, bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab kita. Kasih karunia merupakan covenant kebenaran. Covenant kehidupan, ada dua sisi yang harus dikerjakan. Sisi Tuhan dan sisi kita. Bagian Tuhan sudah selesai, tidak usah dikhawatirkan lagi. Yang jadi persoalan adalah bagian Anda dan saya, itu perlu terus. Nah untuk itulah kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk mendapatkan kasih karunia kita perlu berjalan dengan apa?
Tuhan. Ya, maka dikatakan smart. Saya baca ulang lagi firman Tuhan. Saya tidak mau lama-lama di sini karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang pasti tidak hadir pagi, Anda hanya proyek kaset. Tapi yang sudah hadir pagi, Anda ikuti bagus sekali. Saya memang tidak terlalu mendesak Anda ikut sore, tapi buat Anda yang mengambil keputusan ada sore itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena pada selesai ini saya mau impartasikan spirit apa yang saya dapatkan. Firman Tuhan kalau hanya bisa didengar saja di kaset cukup. Saya pikir kita tidak perlu, Tuhan tidak perlu utus hambanya. Artinya apa yang kita dengar dari kaset atau kita baca tulisan beda dengan kalau kita dengar langsung lalu ada impartasi spirit. Saya bertanggung jawab ketika saya sampaikan, saya akan berdoa ada impartasi. Karena apa yang saya sampaikan itu pengalaman saya berjalan dengan Tuhan. Hasilnya enggak banyak-banyak banget. Tapi enggak kurang-kurang juga. Apa yang saya alami sampai hari ini paling tidak bisa menjadi apa? Contoh buat kita. Ya, buat contoh. Ya, saya berdoa ketika saudara mengalami apa yang telah saya alami, tentu akan ada pelipat gandaan. Karena saya lebih suka mengajarkan sumbernya daripada saya mengajarkan manifestasinya. Manifestasi gampang, bisa rekayasa, tapi sumbernya nggak bisa. Hanya satu, kalau kita ketemukan Yesus. Haleluya. Ya, bilang sama kiri kananmu, siapkan hatimu. Ya, jangan ngantuk, karena ada banyak ayat yang dibaca. Kita baca ulang lagi, pagi tadi memang sudah saya baca. Keluaran pasal 33, di sini mulainya. Ya, di sini mulainya. Keluaran 33 ayat 13 saya mulai untuk baca. Perhatikan saja saudaraku. Keluaran 33 ayat 13 mulai, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saya langsung lompat ke ayat yang 14. Lalu ia berfirman, maksudnya Tuhan yang berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Amin. Saudara, kalau Anda punya kesempatan di rumah, baca ayat-ayat berikutnya akan lebih keren lagi, lebih super. Ya, karena memperlengkapi dan mempertebal dan memperkuat pemahamanmu. Saya hanya ambil 2 ayat. Maksudnya apa? Ayat pertama, ada satu pengalaman Musa di dalam jalan hidupnya. Ada begitu banyak hal yang dia kerjakan tidak mampu tetapi dimampukan. Minggu lalu kita sudah bahas. Dan dia sadar sesadar-sadar sebagai manusia. Seperti saya katakan, saya sadar sesadar-sadarnya. Walaupun saya mampu mengerjakan di dunia saya pada masa itu, saya tahu apa yang saya kerjakan tidak lebih baik daripada saya di dalam Tuhan. Jujur, kalau Bapak Ibu merasa di dunia sudah lebih baik, kalau Anda sadar bahwa di dalam Tuhan lebih baik lagi, Anda akan mendapatkan apa? Yang disebut apa? Anda akan naik kepada tingkat atau kepada level berikutnya. Tapi kalau Anda berkata, oh saya sudah cukup, ya silakan saja, monggo, nggak salah juga. Ya, nggak kehilangan keselamatanmu. Kalau Anda tidak mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku berkata, yes saya mau lebih lagi, mari sama-sama kita ngalami. Saya yakin dan percaya kalau Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan malam ini datang. Bagaimana dengan anak-anak muda? Ya, anak-anak muda penting sekali. Di masa muda Anda kalau udah belajar. Ya kan? Kalau Babe 24 tahun sudah jadi GM, ya saya tidak tahu Anda sekarang mungkin ada yang umur 19 tahun jadi GM. General Manager. Di perusahaan orang bukan perusahaan saya. Kalau perusahaan bapak moyang saya itu namanya kebetulan. Enggak ada. Saya orang kampung, bapak saya orang kampung. Ya saya orang kampung juga, tapi saya nggak mau anak saya orang kampung. Itu kata Ines ya. Ya, engkong saya orang kampung, lahir bapak saya orang kampung. Bapak saya lahir di saya orang kampung juga karena lahir di kampung. Top sampai saya ke kota, lahir anak saya orang kota semua. Nah itu kebijakan yang penting gitu. Ya, sama juga pikiran kita orang kampung, jangan pikiran kita kampung, lahir anak kita ajarin cara kampung, lalu tumbuh dewasa kampungan. Ya kan, tahu gak kampungan? Selalu cari kesempatan dalam kesempitan. Begitu disodor makan belum ditawarin langsung udah habis duluan. Nah itu kampungan tuh. Gak enak banget malam ini ngomongnya. Salah satu contoh. Kalau orang kotaan kan gak makan dulu. Ya kan.
disodorin terus baru makan gitu. Makan pun sedikit-sedikit, cara makannya beda, dicicipin dulu. Ini ada yang tersinggung kali ya, kok jadi diam banget, bilang ya gini kan, tuh babe gak singgung kamu kok. Cuma orang satu ini kenal banget deh, belum ditawarin habis duluan. Ini barangkali baru harus makan-makan kali ya babe ya, jadi ngomongnya itu, enggak. Nah, saudara, saya bukan diwarisi tetapi saya bekerja dari nol. Jadi salesman door to door, dari rumah ke rumah. Ku gedor pintu, ku tawarin produk yang saya bawa. Diusir orang sering kali, diusir orang. Kenapa? Pernah sekali saya diusir orang, kenapa? Si nyonya saya pikir pembantu. Saya bilang, Bok, saya mau ketemu dengan nyonya. Dipelototin saya aja. Habis pakai dasternya kucel banget, rumahnya gede. Nggak ada potong nyonyanya. Tapi saya bilang, ada ibunya nggak? Dia ngeliatin aja. Saya malah mundur aja. Mundur. Wah, saya salah langkah saya bilang. Saya bilang bapaknya ada, saya jadi gak enak. Bapaknya ada gak? Bapak lo. Waduh, saya kabur, saya pergi. Rupanya saya salah panggil, tersinggung dia. Karena dia nyonya rumah tangga, saya pikir pembantu. Pernah diusir orang begitu juga. Ya, ada yang disuruh tunggu sampai berjam-jam, ada. Banyak pengalaman, itu saya alami. Lalu bagaimana saya bisa menjadi seorang general manager? Pas bos saya masih ada, jadi pendeta lagi sekarang. Betul, kan udah pernah berapa kali khotbah sini ya, jadi pendeta dia. Jadi bagaimana caranya saya bisa itu? Bukan karena koneksi, enggak, serius. Tapi karena apa? Prestasi. Dia lihat keberhasilannya, dia mempercayakan perusahaan yang saya pegang. Seperti itu. Jangan pikir kita cari kesempatan, koneksi saja. Hati-hati, kalau koneksi udah gak ada kita jadi apa? Banyak orang susah kan seperti itu. Ya. Nah, dulu saya ngalami seperti itu, berbeda sekarang ini juga. Musa ngalami suatu kemudahan waktu dia memimpin bangsa Israel keluar. Sadar dia, sebagai seorang yang berhasil, dia mengerti pada satu masa, satu musim, tiba-tiba kok ada hal yang menekan dia. Ada rasa berat. Oh, dia tahu, wah saya kehilangan kasih karunia nih, jangan-jangan jalannya sudah salah. Kok rasanya berat? Kalau kita orang yang mengerti kebenaran, peka, kita tahu dong kita ada di mana. Ya kan? Sana mentok sini mentok. Ya malah nggak mau cari Tuhan lagi. Yang dicari hantu malah. Ya kan? Cari sana cari sini, yang dicari malah hal-hal yang tidak menolong kita, justru kadang-kadang malah menyengsarakan kita. Musa beda, dia merasa kok di sana mentok sini mentok, berarti ada sesuatu. Dia minta sama Tuhan, doanya, Tuhan jikalau aku memperoleh kasih karunia, maksudnya kalau aku bawa bangsa Israel ini keluar karena kasih karuniamu, hari ini aku ada kesusahan dan aku perlu tetap di dalam kasih karuniamu. Untuk itulah tunjukkan jalanmu supaya aku mengenal engkau. Dan dia ngerti. Kalau Anda baca ini isunya bukan lagi kasih karunia. Isunya adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Bilang, jalan untuk mengenal Tuhan. Jangan sejak tadi saya bicara terus tentang kasih karunia, isunya kasih karunia. Enggak, kasih karunia itu sesuatu yang sudah tersedia. Ya, barang yang sudah tersedia. Nah perlu dicari lagi, karena sudah ada. Hanya terkadang kita nggak tahu tempatnya di mana. Kasih karunia itu sumbernya dari mana? Kasih karunia sumbernya itu dari Bapa. Itulah sebab dia perlu kenal Bapa. Begitu dia mengenal Bapa, maka diarahkan hidupnya kepada Bapa, fokusnya kepada Bapa, jalannya kepada Bapa. Kalau jalan kepada Bapa, pasti dia akan terus tinggal dalam kasih karunia. Itulah doanya dia. Jadi isunya apa? Jalan untuk mengenal Bapa. Kalau itu dia dapat, pasti kasih karunia itu akan terus memenuhi dia. Lalu Tuhan jawabnya apa? Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau ada pengajaran berkata kalau Anda datang pada saya akan kasih kamu rumus bagaimana caranya engkau ketemu Tuhan, itu salah. Karena dia tidak ajarkan kita begitu. Ya, Tuhan tidak ada rumusnya buat kita, jalannya model apa, enggak ada. Kalau Anda baca di ayat 14 katakan, start.
Untuk kau mengenal aku yang perlu bimbing kamu. Rohku yang akan membimbing kamu. Ketika rohku membimbing kamu, kamu jalan dengan saya atau istilah saya mengikuti arahan rohku, engkau akan mengenal aku lebih lagi. Pengenalan akan aku, engkau akan terus bergerak di dalam karunia yang kuberikan. Ketika dunia teriak susah, engkau teriak sukses. Ketika dunia terima krisis, engkau terima Kristus. Ketika dunia enggak diberkati, engkau diberkati. Haleluya. Sekali waktu saya mengajar seorang sahabat saya, belasan tahun saya enggak ketemu di dunia sekulernya, dia rajin, benar rajin. Gideon orangnya saksinya, karena saya bawa ke Jakarta, dia ketemu. Waktu di dunia sekuler, dia jadi murid saya. Belum sama-sama, belum anak Tuhan, rajin banget. Usianya cuman ya sekitar 20-an juga, dia di bawah saya, nggak jauh-jauh banget. Kalau saya kerja, dia ikutin. Satu ketika kami ada pameran, sampai subuh, dia ikuti saya kerja. Saya bilang, kamu pulang lah udah malam. Enggak lah Pak, masa saya pulang Bapak masih kerja. Walaupun saya tidak bisa buat apa-apa, paling tidak saya hadir di sini kan bisa nemenin Bapak, ngobrol Bapak. Saya bilang kalau Anda mempertahankan prinsipmu seperti ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun kita berpisah, 5 tahun, 10 tahun kemudian kita ketemu lagi, pasti sudah berbeda. Saya pastikan Anda lebih baik lagi dari sekarang ini. Betul, setelah itu kami berpisah. Kurang lebih belasan tahun, saya waktu khotbah di Jakarta, dia ngantar istrinya, belum Kristen, tapi istrinya sudah Kristen. Seringkali dia cuma ngantar istrinya ke gereja. Itu sudah jalan tahunan. Ngantar, istrinya sudah duduk sama anaknya dan dia pergi, nanti jamnya selesai dia datang jemput. Hari itu saya berkhotbah di gereja itu. Nah waktu dia ngantar istrinya, dia lihat saya naik ke atas mimbar, dia kaget. Ini kok mantan bos saya. Bukan bos, pimpinan, saya atasan dia karena saya manajer, general manager, karena dia hanya salesman. Lalu dia gak mau keluar, duduk di bangku. Istrinya bilang, loh kok gak keluar Pak? Itu yang khotbah mantan bos saya. Istrinya bilang, yang benar aja itu pendeta dari kampung itu. Ya kan dari Pontianak, kota kecil kan, gak terkenal lagi. Kan Jakarta banyak pendeta terkenal kan, ini namanya juga disebutnya aja sudah susah. Nyaris hilang dari catatan. Tapi tiba-tiba muncul satu manusia itu mantan bos saya. Kaget dia bilang, lu ngaco aja katanya. Tapi karena dia mau duduk dia bilang, coba lihat namanya pasti Tony. Dia bilang. Nah waktu saya naik saya perkenalkan nama saya Tony Hidayat. Saya bilang, saya bawa salam dari Pontianak. Ya itu betul namanya Tony Hidayat kan. Akhirnya diikuti selesai sampai saya khotbah selesai. Ya Jakarta Anda tahulah ya, jemaat kan banyak ribuan. Saya begitu selesai khotbah nggak bisa tuh orang mau ketemu saya. Mana bisa kalau di Jakarta Anda mau nyalaman itu udah langsung dipagarkan, udah ada bagiannya saya udah dilarikan. Kan lift sendiri kita udah kemana Ciak dulu lah kan nanti mau khotbah lagi kan. Dia nggak bisa ketemu, dia penasaran, dia kasih tahu sama istrinya, aku mau ketemu loh sama pendeta, itu benar itu mantan bos saya. Tinggal di mana, di hotel apa? Oh nggak bisa pasti katanya. Pendeta pasti nggak dikasih tahu tinggal di hotel mana. Tapi kalau kamu mau jumpa sama dia masih ada jadwal di tanggal sekian di satu acara dia akan ngajar tentang doa. Betul doa waktu itu kalau salah doa malam atau doa kumpulan para pengerja. Saya khotbah di situ. Dia ikut karena itu nggak terlalu rame kan. Selesai saya lagi ngopi dia datang. Pak masih kenal saya nggak? Udah belasan tahun. Anda bayangkan sultannya saya nggak kenal. Saya liatin, ini nama saya King Kong, namanya King Hong. Yang punya Panasonic, dia pegang Asia Pasifik. Ceritanya panjang, dia memang bos. Dari salesman, kerja di Gobel, jualin Keyphone. Sampai dia pegang distributor tunggal untuk Indonesia sampai Asia Pasifik Keyphone. Itu namanya Royalindo ya, Royalindo. Perusahaannya. Nah Anda tahu malam itu dia terima Yesus. Karena saya cerita
Bapak kok bisa jadi pendeta? Dari mana ceritanya? Saya sampaikan. Akhirnya dia terima Yesus malam itu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Malam itu dia terima Yesus. Yang dahsyatnya lagi, akhirnya kan saya pulang Jakarta. Dia yang support saya untuk buka gereja. Ke kantornya jadi gedung gereja kita ya. Gideon saya pernah bawa karena dia traktir kami makan. Makan apa? Makan singkong, nggak banyak-banyak. Singkong, tahu singkong kan? Singkong ya betul ya. Singkong, ubi kayu, direbus. Ya gitu ya, direbus saja. Terus kasih susu ya. Lu bayangin aja kami dibawa ke tempat makan spesial. Dia bilang ini masakan Bangkok. Gideon bilang di kampung banyak ini. Saya bilang ini Bangkok beneran. Ya gimana juga singkong dikasih apa tuh namanya singkong ya. Nah, ceritanya begitu ya. Jadi akhirnya satu ketika dengar baik-baik maksudnya apa. Nah di tahun 98 kan krisis, kantornya nggak dibakar sih tapi dihancurin. Showroomnya dihancurin, digelodok. Hanya dia lebih banyak stay di Singapura. Ya memang dia kerja gitu karena Asia Pasifik kantor pusat dia di Singapura. Di hari tertentu di Jakarta, di Indonesia. Dalam keadaan krisis waktu itu ekonomi lagi tidak baik dan berlibur dia ke Bali. Ini kesaksian semua ngalami krisis. Dia berlibur ke Bali ketemu seorang teman dari Jepang. Nah sedang nawarkan lampu ultra untuk airport. Satu kali airport itu ada lampu yang ungu itu ya. Kan zaman dulu belum ada. Nah itu dari dia. Dia bilang saya mau perkenalkan ini lampu spesial ultra kabut apa saja masih bisa tembus. Beberapa negara sudah pakai. Saya mau tawarkan ke Indonesia, belum ada yang jadi agen. Mau enggak kita bermitra? Bayangkan orang lagi krisis dia mau berlibur, itu bisa mitra bersama dengan perusahaan besar. Lalu deal dan Bali salah satu pertama yang ambil. Indonesia sampai semua kota ambil termasuk Pontianak. Tiba-tiba orang sedang mengalami krisis, dia mengalami keuntungan yang luar biasa. Ayo kemuliaan buat Allah kita. Saudara, terkadang orang berkata itu kebetulan, silakan. Saya terlalu sering mengalami yang namanya kebetulan. Tapi bagi orang berkata kebetulan bagi saya itulah kasih karunia. Tapi jangan lupa kasih karunia itu bukan kita cuma duduk lalu berdoa. Ada bagian Anda dan saya lakukan supaya kasih karunia itu melekat. Nah inilah doanya Musa. Paham ya? Tuhan katakan saya tidak bisa ajarkan kamu, saya hanya membimbing kamu. Nah untuk itu kita perlu mengerti bimbingan Tuhan. Ya jalannya Tuhan. Nah itulah sebabnya saya berkata begini, ya Anda dan saya kudu mengikuti arahan Roh Tuhan. Isunya itu supaya kita jalannya Tuhan, mengenal Tuhan, semuanya selesai. Yang pertama, ya pagi tadi sudah sampai di sini. Yang pertama kita perlu apa? Mengenal Tuhan. Tanpa pengenalan Tuhan kita akan liar. Sebab Tuhan itu gak kelihatan. Salah-salah nanti kita bukan cari Tuhan malah cari hantu. Salah-salah kita tidak ketemu Tuhan, ketemu hantu. Pernah satu ketika saya dikenalkan seorang kiai. Saya gak tahu kiainya model gimana. Dia bilang pakai baju putih, pakai serban. Kalau ketemu langsung tomplok aja, cium tangannya, lalu peluk kakinya. Nanti kiai pasti akan angkat kamu. Nanti dia, karena saya dulu belum bertobat, suka cari yang begituan. Pas saya sampai di gunung itu, ya gunung sana, dari itu suka yang dulu gitu-gituan. Di Cirebon sana, saya sampai sama teman saya. Saya bilang, gambarnya kagak ada. Yang sana banyak yang nunggu. Ada kepala daerah, kepala desa. Mereka juga mau cari kekuatan sama. Saya juga mau cari kekuatan. Tapi bukan untuk dapatkan amoy. Saya udah punya istri. Biasalah supaya dapat proyek gampang gitu. Kalau ada tender susah-susah kan kesana dulu. Supaya kita menang. Nah, inilah celakanya manusia itu. Bukan cari Tuhan, cari hantu. Itu dulu saya.
Udah kira-kira jam 7 datang ada orang yang pakai sorban putih. Kan berebutan kan, saya datang. Teman saya bilang itu, iya datang. Langsung saya lari, saya langsung cium tangan, saya peluk kakinya. Dia bilang, maaf saya lagi cari Pak Kiai juga. Dia juga mau cari Pak Kiai, cuman hanya dandannya agak mirip gitu loh. Ya Anda bayar. Nah hati-hati, karena kita gak kenal kan. Nah Tuhan Anda kenal Tuhan di mana? Mau dia gimana? Oh saya kenal Pak, The Passion of Christ. Ya, Passion of Christ benar ya. Itu atau Cry of Passion, saya nggak tahu itu balik-balik nggak itu. Itu film, Anda lihat Yesus ganteng begitu. Ya itu film. Anda bawa ke mimpi-mimpi seperti itu lagi. Salah bro. Yesus punya karakteristik tersendiri yang kamu tidak bisa lihat dengan mata, tapi kamu bisa merasakan dengan apa? Perubahan hidup kamu. Itulah Yesus. Nah malam ini saya ingin memperkenalkan tentu sesuai firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata seperti ini. 2 Korintus pasalnya ketiga ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Tuh itu kata kuncinya. Kalau Anda mau cari Tuhan, Anda bayangkan dia roh. Nggak beda-bedanya dengan yang singkawang. Biasanya cap gome itu keluar tuh. Roh juga. Bahkan sana lebih dahsyat lagi, bisa duduk di atas pedang. Pakai bajunya keren. Nah, nanti kalau gereja model pakai begitu kan ada keren juga. Wih sama ya gitu. Pakai bajunya juga sama ya. Bahaya itu. Ya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah isunya apa di sini? Isunya adalah kamu gak akan bisa mengenal. Ya, gak bisa mengenal namanya Tuhan. Kenapa? Karena roh, karena kamu manusia. Isunya kita bisa mengenal Tuhan, kenal dari mana? Kenal dari perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu selalu memerdekakan kita. Kalau kita karakternya buruk, kalau kita sudah berjumpa dengan dia, pasti berubah. Kalau hari ini kita suka bohong, terus mengatakan saya sudah ketemu Tuhan, saya kenal Tuhan, pasti kita merdeka dari kebohongan. Kita seringkali mengalami kesulitan dan kegagalan. Kita tidak tahu. Kenapa? Ada faktor sosial. Faktor sosialnya gini ya. Ini benar kejadian. Saya nggak tahu nih saudara saya ini datang atau tidak. Tapi kalau datang maaf ya saya nggak sebut namamu. Dia pernah datang ke rumah saya cerita. Betul Pak Tony. Bapak kan pernah ngomong pakai bahasa Teochew begini. Ngokui changjok sim. Ya. Sui kau si. Ngerti gak sui kau si? Comek kai cok mki. Kia lau tat diok jok. Cok diok saya. Peki kok diok tau. Saya suka pakai kalimat ini. Terus dia datang ke rumah saya, Tio, ngokse itu, wah tuh ikai nang, artinya betul saya orangnya sial setengah mati. Bayangkan Pak Tony, saking sial-sialnya dia bilang, saya mancing aja 2 hari ikan aja gak mau datang. Padahal jarak gak sampai 1 meter, teman saya dapat ikan. Bagaimana ceritanya? Karena dia suka main dukun katanya. Jadi ngokui itu setan. Kalau setan sudah merasuk ke dalam sukma kita, maksudnya ke dalam roh kita, maka sial semua-muanya. Itu kalau pekerjaan roh. Lah gimana kalau kita sendiri karakter? Karakter itu bukan roh tapi jiwa karena sudah terekam. Jangan bilang itu genetik, turunan, salah. Lagi bete, turunan, nggak ada saya bilang. Lagi bete karena genetika, nggak ada. Itu sifat, itu ada pekerjaan jiwa. Bisa sembuh, bisa. Saya mau saja. Nah, apapun alasannya, Alkitab katakan manakala kita mengenal Dia, pasti ketemu Dia dong. Kalau kenal Dia nggak mungkin nggak ketemu kan. Nah, buktinya apa? Buktinya kamu berubah. Satu ketika saya suka beli ikan di Suprapto. Dulu tapi sekarang nggak tahu masih jual nggak. Karena saya suka beli ikan di sana, kenal banyak orang di situ.
Hampir tiap minggu saya mesti ke sana. Kalau ikan-ikan logang saya pasti beli. Logang tahu ya? Logang apa sih? Logang. Ciohe, tuatia wei ciohe. Super punya. Wah itu mantap, saya paling suka. Dia kalau ada pasti telepon saya. Dia nggak tahu saya siapa. Dia pikir saya bos. Bos mana? Gitu loh. Nah waktu saya hajatan, nikahkan anak saya. Waktu itu nomor 2, saya kasih undangan. Nah waktu kasih undangan dia kan datang di Kapos Palace. Dia gak bisa masuk. Dia bilang bayangkan saja saya mau piring. Itu masih jauh dia punya tempat makanan. Tapi di luar dia keliling liatin. Siapa yang undang saya ya? Dia lihat itu papan bunganya. Ada gubernur, ada wakil gubernur, ada kapolda, ada macam-macam di situ. Ini pasti ada yang ada sesuatu. Waktu saya datang lagi, Pak, Bapak siapa ya? Kok kenal orang-orang itu? Nah dia bisa tahu saya kenal ya. Dari mana dia bisa tahu saya kenal? Ada manifestasi perubahan yang bisa dilihat. Paham gak maksud saya? Anda boleh bilang Anda kenal presiden. Dari mana saya bisa tahu? Kan kira-kira gitu. Saya tidak mengatakan saya kenal gubernur. Tetapi kok dia bisa tahu saya kenal gubernur? Karena waktu saya acara ada papan bunganya. Seperti itulah kira-kira contoh ya, maaf ya ini bukan lagi show. Tapi itu memang kebenaran. Maksud saya kalau kita berjumpa dengan Tuhan ada kemerdekaan di dalam hidupmu. Kalau dulu tangan ini suka tampar istri, Anda berkata saya sudah ketemu Tuhan. Buktinya saya nyanyi itu luar biasa. Ya kan? Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Pakai mengsong-mengsong sedikit, doel-doel sedikit, lalu ngalir sedikit, keluar air mata sedikit, lama-lama ngantuk sedikit. Kasih persembahannya, oh Anda yang ngomong bukan saya. Habis ibadah, luar biasa kan, rohani gak? Menurut Anda rohani gak? Oh rohani banget, nyanyi aja sampai doel begitu. Tapi begitu keluar dari gereja, belum sampai di rumah, di mobil istrinya sudah ditampar. Lu diam tahu gak baru keluar dari gereja, lu ribut aja, makan besok aja dia bilang. Ada yang begitu gak? Saya pernah ketemu, baru keluar dari gereja, ribut sama tukang parkir. Hei anjing lo katanya, mobil gua kok begitu? Ada, sampai saya punya pekerja bengong. Kan bapak tadi dari gereja. Saya bilang bukan dari gereja, pengerja lagi. Pengerja saya bisa berani marahkan, bukan marah anjing, babi. Ya, saya punya pekerja dimarahin babi. Yang bagus dia marahin kamu babi. Marah anjing betul, bukan babi. Anjing lo katanya. Dia datang ke saya. Bebe, saya dimarahin sama bapak itu. Dimarahin apa? Anjing. Bagus lu dimarahin anjing. Kalau lu dimarahin tai makan anjing kan? Ya babe, bukan nambahin lagi. Saya bilang sudahlah, namanya manusia. Ya kan? Di gereja, haleluya. Saya mau katakan itu saya garansi 100% Anda belum mengenal Tuhan. Anda baru mengenal dirimu sendiri. Itu pun susah Anda kenal. Anda hanya mengenal cara Anda menyembah. Berapa banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang nangis. Seringkali saya mau mundur jadi pendeta. Saya seringkali susah. Kenapa? Saya sudah ngajar. Anak saya bilang, "Pak, kami bangga punya papa seperti papa." Kenapa? Karena kami tahu latar belakang papa. Anak yang kecil kan dia nggak tahu, tapi dia dengar cerita bagaimana papanya dulu dengan hari ini. Ada satu perubahan, saya tidak mengatakan saya kenal Tuhan. Kalau saya mengatakan kenal Tuhan, mereka bilang mana kenalnya. Mama bapak belur. Tapi dia lihat bagaimana saya punya sikap. Ada gak sih konflik dengan mama? Ada, tapi dia tahu cara saya menyelesaikan konfliknya. Baik pembantu di rumah, Anda tanya saja. Menantu,
Kan biasanya kalau menantu paling ngeri kalau tinggal sama mertua. Maka saya punya isu tuh ada seminar untuk mertua kan. Tapi menantu saya ditanya, betah loh tinggal sama mertua. Mertua nggak bisa bedakan mana mertua dan orang tua. Isunya bukan soal mertua, isunya pengenalan akan Tuhan. Ada kemerdekaan. Anda bayangkan kita kena gubernur saja bisa dapat proyek, apalagi kenal sama yang punya bumi ini. Haleluya. Teman saya baru kenal sama gubernur, nggak pernah main kontraktor. Tiba-tiba dia dapat proyek ratusan miliar, baru kenal sama gubernur. Terus saya bilang, ada lagi yang lebih dahsyat, saya kenalin kamu. Dia adalah raja di atas raja. Anda akan dapat proyek lebih banyak lagi. Apa itu? Yesus Kristus. Langsung, ya. Kadang-kadang kita meragukan ya. Hati-hati loh. Anda mau percaya tidak percaya, Yesus tetap adalah Tuhan yang mengontrol hidup kita. Benar, serius saya mau katakan. Nah, itu. Pertama apa? Mengenal Tuhan. Caranya bagaimana kita mengenal? Sebab dia itu roh, kita ini daging. Ya toh? Sementara Tuhan untuk datang kepada kita aja, dia nggak datang dalam roh loh. Sementara waktu 33,5 tahun, dia jadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini adalah kebangkitannya 2000 tahun lalu. Dia bukan iseng datang ke sini bertamasya jadi manusia, enggak, ada misi khusus. Isunya apa? Isunya dia datang memperkenalkan dirinya. Tuhan yang adalah roh yang memang susah dipahami oleh manusia. Karena di dalam kehidupan ini ada roh-roh lain. Bahkan terkadang roh lain itu kerjanya lebih aktif. Walaupun Tuhan lebih aktif, tapi kadang-kadang kita yang pasif. Kita lebih aktif cari yang satu itu. Kita gak pernah ketemu Tuhan. Dia datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa? Memang ada masalah dengan satu ini. Untuk pengenalan ada masalah. Karena kita manusia saja, Tuhan mau jadi manusia. Nah sekarang kalau dia sudah dalam roh gimana? Ya toh, kita masih manusia. Nah kita lihat ayat ini berikutnya. Bagaimana kita mengenal roh? Sebab Tuhan itu adalah roh. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Ya benar. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 berkata seperti ini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Untuk diri kita hanya roh kita kan. Lalu kalimat kedua. Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Selain apa? Roh Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya tidak ada kata lain, kita harus hidup di dalam roh Allah. Kita bisa kenal di dalam, kita kenal Allah karena Allah roh, kita harus hidup di dalam roh Allah. Harus hidup dalam roh Allah. Kalau kita sudah hidup di dalam roh Allah, maka lambat atau cepat kita bisa mengenal Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa dimerdekakan dari karakteristik kita yang lama. Memang ada yang bersifat karakter tidak serta-merta. Ada yang sudah ikut KG. Kita berharap begitu KG selesai keluar sudah jadi Superman gitu. Enggak. Di situ adalah awal untuk kita ngalami perjumpaan Tuhan. Ada titik awal untuk kita membangun suatu hubungan pertama. Tapi berikutnya ada tindakan-tindakan kita berjalan sama dia hari ke hari supaya menjadi serupa dengan dia. Saudara bisa dimengerti nggak sampai di sini? Kalau bisa ngerti tolong bilang amin. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, berarti Anda nggak amin. Bisa dimengerti nggak? Nah itu dia. Nah
Isunya itu adalah kalau Anda ingin kenal Allah itu roh, harus hidup dalam apa? Roh. Pastilah Anda akan bertanya, gimana hidup dalam roh? Masalahnya kita daging. Ya Pak ya? Ayo kita lihat aja Alkitab. Saya kan gak ngada-ngada. Ini loh saya ngalami ada hari ini. Kalau gak ada ini, mungkin saya gak ada hari ini. Bagaimana hidup dalam roh? Referensi Alkitabnya sederhana. 1 Korintus 14 ayat yang 14. Sederhana sekali. Alkitab berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Nah ini saya mesti harus terjemahkan baik sesuai dengan maksud Alkitab. Kata Alkitab, jika aku berdoa dengan berbahasa roh, akal budiku tidak berdoa, tetapi rohku yang berdoa. Karena kita mau ketemu dengan Allah adalah roh, seharusnya roh kita yang berdoa. Untuk itu kita perlu berdoa dalam bahasa apa? Bahasa roh, kata Alkitab. Tapi di dalam bahasa asli glosolali. Artinya kata glosolali diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu namanya speak in tongue. Bahasa lidah. Kalau kita tahu bahasa lidah itu biasa mereka dalam praktek jampe-jampe atau nyamking. Orang Teochew bagus, kan nyamkeng bo. Beda loh nyamkeng sama berdoa loh. Nyamkeng itu kita nggak ngerti, hanya dengan mulut aja. Artinya akal budi kita nggak bekerja. Kenapa? Waktu kita kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti berarti otak kiri kita nggak bisa berpikir. Apa itu lama-lama turun dia itunya, frekuensinya turun toh. Kalau dia turun otak kanan kita bekerja, hanya tinggal merasakannya. Terbukalah ruangan batin kita. Maka roh kita lah yang bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita. Paham belum sampai di sini? Jangan kita melemahkan namanya bahasa lidah. Begitu ketemu orang bahasa lidah, itu ngomong apa? Hati-hati Bapak Ibu. Coyongki bahasa lidah tidak pernah berhenti, jemaatnya jutaan. Mungkin Anda berkata, Pak kan dia masuk penjara. Isunya bukan yang itu. Ya kan? Yesus saja disalib. Bahasa roh enggak? Pasti lebih banyak lagi. Rasul Paulus bahasa roh enggak? Lebih dari kita. Masuk penjara juga. Jangan dong. Kurang fair kita cari kesalahan orang. Situ doa bahasa roh banyak. Mati Pak. Ketabrak beca. Anda terlalu banyak cari alasan. Isu kita bukan cari kesalahan. Isu kita apa yang dia buat ada orang diberkati atau tidak. Amen? Bisa ngerti enggak? Malam ini saya mau telanjangin pikiran kita yang keliru itu. Ini biasanya orang-orang yang begitu ini sombong banget. Tuhan mau kita bawa dalam satu dimensi baru. Berbahasa lidah itu penting. Kenapa? Supaya roh kita bisa berkomunikasi. Kalau Anda baca di 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dikatakan, waktu saat kita berbahasa lidah, sebenarnya kita sedang apa? Ayat 2 kata kita sedang berhubungan dengan Bapa, itu rahasia. Kalau di ayat keduanya, itu komunikasi rahasia tidak bisa kita ngerti. Jangan kita pakai ayat lainnya, ini pasti diterjemahkan. Tunggu dulu bro. Penempatannya di mana? Iyalah kalau saya sekarang di Korintus kan kadang-kadang itu agak ngaur itu mereka. Di situ ada roh keangkuhan bekerja. Orang udah kena penuh Roh Kudus, dia berkhotbah hura sakata karaya hina nabasata karaya raba hoba sikya karaya raba. Mari kita berdoa. Anda tahu khotbah apa tuh raba B? Ya toh? Nah itu perlu diterjemahkan. Kalau enggak itu tanda orang enggak beriman itu. Nah itu tanda orang tidak beriman. Baca bahasa Indonesia itu masih ngerti. Ada itu katanya. Kalau ada ketemu di ayat yang ke-20 ya 18 Rasul Paulus berkata aku lebih banyak. Maksudnya berbahasa roh boleh. Di kamar. Itu gereja ada loh be. Ya gak apa-apa kalau dia mau. Tapi kan enggak ganggu yang lain kan. Gitu loh.
Tertib gitu loh. Jangan semua berbahasa roh lalu berpantun bahasa roh lagi. Pakai bahasa roh. Hina nama sakatiki rama setikelala. Hora basikia kana nama se. Tuh bilang apa itu. Begitu ada yang masuk dia bilang ini orang gila semua kumpul kan. Tapi kalau kita semua lagi huria rama sakata karanya. Dengar lo ya. Memang kita pikir gak ngerti. Saya punya mama bertobat. Karena saya pertama kali berbahasa lidah. Saya berkhotbah pertama kali, saya sudah penuh Roh Kudus, saya mulai berbahasa lidah, itu pun ngikut-ikutan. Benar ya, saya mesti jujur. Bukan karena roh yang tarik lidah saya gemetar, enggak. Karena saya tahu, karena saya udah waktu saya penuh Roh Kudus, saya bisa getar-getar kan. Itu saya coba, nggak ngerti. Belum bisa seperti sekarang. Hinalalama, sandalanama, sandalama terus lagi. Ya, sandal barunya kagak ada. Nah, sekarang saya ganti, sandal baru. Enggak begitu lagi ya. Nah saya cuma hanya Mama saya ikut ibadah bukan Kristen loh. Dia nangis. Selesai nangis saya tanya, Ma kenapa? Tadi waktu kamu lagi ngomong tak tiktuk ngomong apa saya gak ngerti. Terus kenapa kok ngomong itu Mama nangis? Ada sesuatu yang turun ke hati saya. Saya rasakan ada jamahan, ada sentuhan. Terus tiba-tiba saya nangis. Dia tanya itu apa ya Ton? Ya kan bakat itu si Meka Kiang, wamia tuh Akiang. Nama kampung Akiang, nama kota Tony, nama kerennya Markus. Tapi besok jangan panggil saya Akiang ya, panggil saja Babe tetap. Dia lu si Mek itu, si Mek kan si Kiang itu. Oh, wakan panggil mama saya Ai. Iya, nah itu nggak ngerti gimana caranya. Iya, ya tuh ya so lagi chang lo, ya so chang, ya so gua nangis lagi, lalu bertobat. Saya berbahasa roh, dia bertobat. Bagaimana kalau saya berbahasa Indonesia? Mungkin lebih lain lagi ya. Artinya gini, jangan kita pakai ukuran itu. Isunya bukan bahasa lidah, Bapak Ibu Saudara dikasih. Isunya adalah waktu kita berhubungan sama Tuhan, ada roh yang memerdekakan kita. Katakan Ada roh yang sedang memerdekakan kita. Terus lagi supaya jangan lama-lama di sini. Ya, waktu kita berbahasa lidah, sesungguhnya kita sedang mengaktifkan roh kita untuk berkomunikasi dengan Bapa. Berbahasa lidah kita sedang mengaktifkan roh kita berkomunikasi dengan Bapa. Itu rahasia. Karena itulah Alkitab berkata kalau kita berdoa di dalam bahasa lidah, roh kita lah yang berdoa. Atau kita bernyanyi dengan lidah kita, ya berbahasa roh juga, nyanyi dalam roh, maka roh kita yang menyembah, yang bernyanyi itu. Maka ada singing di spirit. Iya nama akal budi saya enggak, tapi roh saya menyembah. Kamu tahu enggak, dalam roh kita itu ada 3, sudah pernah saya sampaikan di sore hari. Roh kita ada 3 wilayah. Yang pertama relationship. Roh kita suka ada relasi. Kalau kita berdamai sesama teman kita atau sama istri kita berdamai hubungan baik, roh kita melompat-lompat. Pernah dengar ya, ketika ketemu dengan Maria, rohnya melompat. Ya, artinya ada perdamaian. Ada relationship. Kita lagi berkumpul begini, roh kita tenang loh. Tapi jangan kumpul cuma hanya duduk sama-sama tapi pikirannya kemana-mana lalu terganggu lagi. Apalagi ada musuh, nah itu masalah. Waktu kita ketemu ada relationship, roh kita ada damai. Kenapa? Roh kita ada wilayah relationshipnya. Hubungannya adalah doa dan dia suka berrelasi satu sama lain. Mengapa? Ketika roh kita ingin berrelasi dengan satu sama lain, maka jiwa kita pengen bertemu dengan seorang teman. 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Nah sekarang Tuhan hadir dalam roh. Anda bayangkan, saudara kita teriak-teriak.
Ngerti ya, sonder kita teriak-teriak maksudnya apa sih? Maksudnya apa tuh? Sonder kita teriak itu bahasanya agak kurang ngerti ya. Tidak perlu kita teriak-teriak maksud saya, kalau bahasa sonder kita teriak-teriak. Tidak perlu kita teriak-teriak waktu kita kumpul 2 orang saja, kita dalam satu wilayah begini menyembah Tuhan, dia sudah hadir dalam roh kita. Karena memang tujuannya relationship, relasi sesama kita juga punya relasi ke atas. Roh kita juga punya kandungan apa? Selain relasi ada intuisi. Kenapa? Bisa menerjemahkan wahyu-wahyu ilahi. Kamu peka. Mungkin ada Alkitab yang Anda baca sekian lama tidak mengerti, tiba-tiba Anda mengerti. Roh itu selalu memberi apa? Intuisi, ada bahasa batin Bapak Ibu. Roh kita terang, maka dia katakan hati nurani. Nur itu terang, cahaya. Wilayah roh itu terang menerangi batin kita. Bisa mengerti lah ya. Pada saat waktu kita berbahasa lidah, ketiga ini langsung aktif Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan support ilahi. Nah kita lihat contoh di Alkitab. Orang yang hidup mengenal Allah. Lalu hidup di dalam roh. Berjalan di dalam roh. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17-19. Kisah Para Rasul pasal 10, 17-19 berkata demikian. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang disuruh oleh Kornelius. Dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Ayat 18. Mereka memanggil seorang dan bertanya. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? 19 berkata, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalau Anda baca ini kisahnya apa. Sekali waktu Petrus sedang berdoa di atas loteng. Di dalam roh dia melihat ada orang datang. Belum melihat orangnya, belum datang. Tapi dalam roh ada nur yang menerangi. Intuisi dia mendengar dan melihat. Saat waktu dia mendengar dan melihat, dia mengimajinasi penglihatan diri dia sendiri. Waktu dia melihat, mengimajinasikan artinya dia confirm dengan apa yang dilihat. Dia sedang berpikir tentang penglihatannya. Artinya dia berkomunikasi di dalam batin, tiba-tiba orang itu muncul di depan. Maka orang Teochew bilang begini, Jit mau tanang, me mau takui. Ngerti gak bahasa ini? Ya orang Teochew bagus tuh bahasanya. Jit mau tanang, me mau takui. Artinya biasa kita suka ngomongin si A, tiba-tiba muncul gitu kan. Nah biasanya kalau kita ngomong kan kita pikir. Dalam pikiran kita itu ada frekuensinya, ada energinya. Itu terkadang waktu kita lagi ngomong orang itu tiba-tiba terusik gitu. Tadi itu benar. Ya. Nah waktu Petrus sedang melihat di alam roh, tiba-tiba dia imajinasi orang yang bersangkutan bisa ketemu. Dan akhirnya orang yang tersebut itu utusan dari Kornelius. Itulah yang disebut kasih karunia. Pengenalan akan Tuhan akan memudah kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Katakan apa? Penting enggak? Jadi gimana? Perlu berbahasa lidah. Untuk Anda yang belum ikut KG, saya encourage you. Daftarkan, nggak tahu kapan KG. Ya, supaya Anda bisa ngalami di situ, ya, dibukakan dimensi baru, yaitu hidup di dalam roh. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Setelah kita mengenal Tuhan, harus mengenal apa? Ada begitu banyak orang mengaku kenal Tuhan, tapi kok nggak maju-maju? Di mana sih letaknya? Letaknya di sini lagi nih. Ya, yang kedua. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita harus mengenal apa? Kita harus mengenal kasih karunia Roh Kudus. Pengenalan kasih karunia Roh Kudus. Ayo yang kedua. Pengenalan kasih karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 12 berkata demikian. Saya bacakan. Kita tidak menerima roh dunia, kata Alkitab.
tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, kalau kita telah dilahirkan, kita tidak lagi menerima roh dunia, roh yang ketakutan dan roh yang suka memberontak. Ciri-ciri khas orang yang masih punya roh dunia selalu menolak kebenaran. Dia yang paling benar. Contohnya gimana? Kalau ada seseorang diutus Tuhan untuk mengajar, dia salah. Bagi Tuhan tidak sulit untuk mematahkannya. Paham gak? Dan bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk membukakan pengertian buat Anda supaya Anda menerima yang benar. Itu cara Tuhan. Tapi kalau belum apa-apa Anda bilang, itu ngomongnya ngaco. Itu bohong itu. Nah itu namanya sombong. Itu namanya arah roh pemberontakan. Apalagi diucapkan sama temannya begitu keluar langsung diskusi. Gak ngerti itu tadi ngomong apa. Itu namanya pemberontakan. Dari mana dapatnya? Dari dunia. Mana? Kita belajar ilmu-ilmu dunia, di dalamnya syarat sekali dengan apa? Roh pemberontakan. Maka kita sulit maju dalam kekristenan kita. Kita terlalu pandai untuk memberontak. Saya dulu seperti itu. Kenapa latar belakang saya? Karena punya ilmu. Kalau saya dengar orang ngomong, langsung saya udah tolak duluan. Akhirnya saya hidupnya seperti itu aja. Ketika Tuhan ingatin saya mulai mengerti, jangan. Kalau dia salah, buat Tuhan tidak terlalu sulit untuk menghentikan kesalahan dia. Kalau Tuhan masih izinkan dia di situ, berarti Tuhan izinkan dia mendidik kita. Kalau istrimu masih susah engkau ajak berkomunikasi, artinya itu kasih karunia untuk Anda belajar lebih sabar lagi. Kalau suamimu sulit diajak berkomunikasi, jangan Anda cari suami yang baru. Artinya Anda kasih karunia untuk belajar lebih sabar lagi menghadapi suamimu. Saya kasih tahu sama anak saya. Papa sudah 37 tahun berumah tangga. Anda pikir papa begitu dicetak keluar langsung sudah sepeta segambar. Dilihatlah bagaimana sikap papa dan mama. Tapi kalau sampai hari ini masih ada, masih bisa menjadi orang tua bagi anak-anak dan cucu, artinya itu kasih karunia. Kalau toh kita ketemukan ada kelainan-kelainan tertentu di dalamnya sulit kita terima, artinya memang kita perlu kasih karunia terus menghadapinya. Paham gak? Kita temukan karunia kita apa? Jadi kita kudu temukan karunia kita apa. Nah untuk itu tidak ada kata lain, roh yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memberi karunia kepada kita melakukan pekerjaan-pekerjaan bersifat kelihatan. Kita lihat. Yehezkiel pasal 36. Bapak Ibu masih bisa ikuti dia waktu saya masih beberapa menit. Selesaikan satu lagi selesai ya. Ini saya sudah sampaikan tadi ayat banyak. Pelajaran ini cukup kuat tapi ini sangat fundamental. Saya temukan ini yang paling sulit. Tapi kalau Anda bisa mengikuti dan Anda praktikkan di rumah, saya pastikan Anda berubah. Di tahun Rise and Shine Anda betul orang yang bangkit dan bercahaya. Tidak hanya jadi slogan. Kenapa? Karena saya bukan mengajar, saya sedang mengimpartasikan pengalaman saya. Dan tidak keluar dari firman Tuhan. Di sini banyak punya teolog-teolog yang ngerti. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan baik-baik. Orang yang mengenal sama Tuhan, dia bisa mengenal karunia. Kenapa? Karena di dalam batinnya ada roh yang baru, ada hati yang baru. Menerangi batinnya untuk mengerjakan tubuhnya. Apa sebab dikatakan 27? Ketika itu sudah confirm sinergi ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi bukan lagi bicara tentang roh dan ini sudah masuk ke dalam dimensi apa? Tubuh, karunia-karunia.
Ada pribadi yang luar biasa, yaitu roh diam di dalam batinmu. Manakala benar kita mengenal dia, kita telah diangkat menjadi dutanya. Roh yang baru, hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang terang, hati nurani. Kita bisa buat salah gak sih? Bisa. Setiap waktu kita bisa buat salah. Jangankan kita, Yesus saja berkata dia bisa berbuat salah. Hanya saja dia tidak melakukan kesalahan. Kalau kita bisa buat salah, bahkan kita sering buat kesalahan. Tapi hati nurani kita tahu buat salah, kita adakan pembebasan. Datang pada Tuhan harus bebas. Kita bersalah sama istri kita, minta maaf sama dia. Ya, kita bersalah sama suami, minta maaf sama dia. Tadi itu selesai. Ya, keluarga harus saling memaafkan. Hati nurani kita terang. Kita tafsir salah terhadap teman kita. Kita minta maaf, perdamaian. Buat apa? Supaya roh Tuhan diam. Kalau roh Tuhan diam, dia yang akan merakan tubuh kita untuk melakukan karunia-karunia Tuhan. Sehingga waktu kita kerja, ya, tubuh ini, di dalam tubuh itu ada 3 kekuatan di dalamnya. Tubuh manusia dalam bahasa aslinya, saya temukan bahasa Ibrani namanya basa. Nafas, roh, dan basa. Apa itu basa? Air. Kan kandungan tubuh kita kan 70%, bahkan 80% kan air, basa. Di dalam basa itu ada 3 yang menonjol. 1, rasa. Rasa senang, rasa sakit, rasa. Bukan perasaan, ini rasa. Anda sentuh wanita, kulitnya itu punya hormon. Sensitivitinya menggerai sampai kepada progesteronnya. Maka hati-hati wanita, jangan disentuh-sentuh. Progesteron itu bekerja, dia akan mengganggu spermatomu, tiba-tiba seksualitasmu naik. Lalu jadi apa? Fly. Banyak orang hubungan seks tanpa disadari. Ayo, ini bagian love, sex and dating, jangan dibuka malam ini. Ini belum saya ajarkan. Saya baru hanya ajarkan pengenalan, ya. Basa. Rasa. Lalu ada kebutuhan. Pengen makan, lapar toh. Isunya makan, bukan nasi. Kalau saya bilang makan nasi, nanti ketemu orang bule, dia bilang enggak, gua gak perlu nasi, gua perlu roti. Isinya makan, kenapa? Lapar, rasa lapar. Ya, ini lapar, kebutuhan, puas. Lalu ada bagian ketiga namanya apa? Refleks, automatic refleks, atau seringkali disebut self-define mechanism. Pernah ya ngalami? Seringkali ya. Kalau Anda tahu itu ada kekuatan yang luar biasa. Lagi berdiri tiba-tiba ada kayu, itu kamu bisa, wih hebat kungfunya. Bukan. Itu ada namanya self-define mechanism. Nah itu perlu dilatih. Saya sering kali ngomong. Rudy Hartono latihan itu merem. Nah kungfu biasanya begitu. Melatih yang namanya refleks. Karunia itu yang dimunculkan. Sehingga ada orang rajin tapi dia gak tahu rajin, maka dia gak sombong. Itu namanya self-define mechanism. Begitu dia orang situ dia mau bekerja, turut campur di dalamnya. Dia gak merasa dia bekerja, gak sombong. Orang semua pergi, dia belum pergi, dia bantu beresin. Nah orang-orang itu ciri-ciri yang sudah hidup di dalam kasih karunia. Dia ngerti tugas dan tanggung jawab. Beda kalau kita, belum amin langsung shoo keluar. Takut apa? Mobilnya nanti susah keluar. Kalau sudah keluar pertama rasanya menang. Nah orang-orang seperti itu namanya apa? Egois. Maaf ya, jangan saya ngomong gitu semua nanti tungguin gak keluar-keluar lagi. Susah juga diusir lagi nanti. Biasanya habis khotbah orang jadi bagus semuanya. Jangan seperti itu bro. Harus hidup dalam normatif. Bangun dari dalam. Bisa mengerti enggak? Itu karunia-karunia dimunculkan Bapak Ibu. Kita suka nontonlah yang bagus-bagus. Tontonnya check and recheck, shock, hot shock, macam-macam.
artis cerai kawin lagi, monyet kawin lagi. Nonton begitu boleh-boleh saja. Tapi tolong coba nonton, ada banyak yang bisa memberi inspirasi. Kick Andy umpamanya seringkali menampilkan orang-orang yang gak punya kaki, gak punya tangan, tapi bisa eksis menguasai dunia. Ada tukang beca bisa sekolahkan anak semua, bahkan sampai ke luar negeri. Itu ada namanya self-defense mechanism. Dia bisa bekerja. Ada seorang tukang beca pernah saya ngomong, uangnya seberapa sih? Begitu lihat ada lubang jalan, dia berhenti dulu, dia tambal. Dia kerjakan bertahun-tahun. Belasan tahun kemudian dan keluarganya ada yang sudah jadi sarjana. Hari ini dia mendapatkan penghargaan dari presiden. Anda kaya, Anda punya uang. Saya mau tanya penghargaan apa yang dapat dari presiden? Bisa ngerti gak Bapak Ibu? Yang terakhir, itu yang ditunggu mungkin ya. Ini kayak seminar aja ya. Kayak seminar ya, gak apa-apa. Pemusik boleh dah ke atas. Yang terakhir ini aku bikin cepat-cepat. Karena manifestasi yang begini gak boleh lama-lama. Enak benar-benar. Coba kita baca. Pengenalan akan manifestasi roh di dalam diri kita. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Apa maksudnya? Orang yang telah selesaikan dua bagian itu, hidupnya selalu memanifestasikan kerajaan Allah. Di mana saja, ia akan selalu tampil beda. Bilang amin. Orang lagi susah, kita sukses. Bukan karena apa, bukan karena kita berdoa, bukan. Memang itu isunya ada. Tetapi ada perkenanan Allah di dalamnya. Daniel contohnya. Di masa itu kerajaan bukan Israel, Persia. Tapi ada banyak orang pintar di situ. Dan ada orang Yahudi menempatkan posisi. Dia memang tidak jadi orang nomor satu. Ingat, jadi orang nomor satu belum tentu pemenang. Mau jadi nomor berapa tidak masalah. Tetapi jadilah orang yang bisa mempengaruhi situasi. Daniel dia tidak nomor satu. Tapi dia bisa mempengaruhi orang-orang penting di situ. Buat apa kita nomor satu? Justru kita malah yang dipengaruhi oleh keadaan. Ayat berikut. Yehezkiel pasal 36. 28. Saya baca. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Katakan apa? Amin. Manifestasi. Kalau engkau mengenal karunia yang kau dapatkan, engkau bisa memanifestasikan menjadi duta kerajaan. Manifestasikan sebuah kerajaan perjanjian Allah ada di tanganmu. Orang akan melihat ada sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan manusia, tapi bisa dikerjakan oleh Anda. Bapak Ibu, tolong pulang ke rumah, cari tahu. Penemu-penemu yang ada di bumi ini, 90% adalah keturunan Yahudi. Mengapa? Ada perjanjian abadi. Manifestasikan perjanjian Bapak kepada nenek moyangnya. Lalu kita apa? Bukan Yahudi kan? Tapi bagi mereka yang kenal Yesus, dia akan menerima warisan. Anda bisa menjadi penemu-penemu berikutnya. Bilang, Anda bisa menjadi penemu-penemu berikutnya. Siapa tahu sekali waktu Anda bisa bikin terasi, terasimu itu bisa kirim ke seluruh dunia. Dan sampai orang bule mau makan terasi. Jangan cuma orang Pontianak makan terasi dong. Ya kan? Ya Pak ya. Ini Pontianak banyak. Lidah buaya bisa dikirim ke seluruh dunia. Jangan Anda jadi buaya. Kan di dunia terkenal. Kalau mau cari amoy di Kalimantan katanya. Dan buaya banyak juga. Coba lidah buaya itu kemas jadi obat. Udah ada belum? Saya nggak tahu deh. Ada begitu banyak masih bisa menjadi community. Itu kata Alkitab.
Ya. Terus lagi. Ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Katakan apa? Tuh bayangkan aja. Dosa bukan lagi menjadi kesukaan. Hari-hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu sukanya apa. Sukanya nyeplak, niru, bikin dosa. Orang belum paten kita patenin duluan, ngaku kita punya. Salah satu. Orang kerja sampai begitu berbusa-busa kita main serobot saja. Itu kan langgar juga kan, dosa itu. Itu dosa. Ada dosa-dosa mana lagi? Kata Tuhan orang yang telah jalan dalam hal seperti itu, dimensi roh, haram. Kenapa? Karena di dalam diri dia, Tuhan akan numbuhkan gandum yang berlipat-lipat kali ganda. Pekerjaannya akan lebih baik lagi. Jangan takut Anda karyawan rendahan. Sebab karyawan rendahan bukan isunya. Isunya adalah engkau jadi duta kerajaan, enggak. Kalau engkau jadi duta kerajaan, Anda rendah, Anda bisa naik ke atas. Dan orang yang menjadi duta kerajaan naik ke atas, dia tidak disombong. Justru di atas dia sangat rendah hati. Bahkan dia bisa turun. Oh iya dong. Kalau orang yang punya apa-apa kita suruh jaga di sini, ya memang dia nggak punya tugas apa-apa. Coba kalau Suprapto, dia pegang perusahaan banyak. Pagi-pagi dia udah di sini, dia beresin bangku, siapin semuanya. Doa malam dia ikut. Nah itu udah lain tuh ceritanya. Ya kan? Ini contoh aja. Dia kerja semua gak dibayar. Kalau Gideon masih dibayar karena dia full timer. Saya dibayar. Ya kan? Khotbah-khotbah kami dapat uang tuh. Makan kami digaji sama gereja. Kalau ini enggak. Terkadang saya lihat mereka lebih dari full timer. Satu bagian. Ya full timer tadi serbu saya lagi deh, mau lagi deh. Enggak juga, full timer yang bagus-bagus juga. Ya. Artinya apa? Artinya kita mengerti. Kita sedang memperlihatkan bahwa kita ini adalah duta-duta kerajaan. Ayat terakhir. Aku juga akan memperbanyak buah-buahmu. Buah pohon-pohonanmu. Dan hasil ladangmu. Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsamu. Katakan apa? Tahun 2016 ini. Tuhan sedang berbicara ini buat kita. Anda teriak tidak akan datang. Lakukan ketiga hal itu. Jangan hentikan dirimu niat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maksudnya kalau kita sudah berkomunikasi Tuhan, kita bertumbuhan, kita sedang berjalan apa? Selalu mengikuti arahan roh Tuhan. Saya tidak tahu. Selesai saya khotbah Tuhan ngomong sama Anda. Tinggalkan perusahaanmu. Kasih tahu sama Babe. Saya mau full time. Saya nggak tahu. Bisa saja terjadi seperti itu. Kalau ada seperti itu bilang Tuhan terima kasih. Yang satu ini semua tegang. Oh iya, saya ngalami. Tuhan bilang sama saya, pergi ke Kalimantan. Saya ubah penginjilan selesai pulang. Itu saya punya tambahan. Kata Tuhan, pergi jangan kembali. Tapi saya pergi untuk kembali. Bukan saya lagi nganggur loh. Saya kasih tahu sama teman-teman kita doa. Satu hari penatua saya dari jauh ngelihat saya. Engkol ya. Ton, Tuhan pasti ngomong sesuatu sama kamu. Dari muka kamu saya sudah lihat Tuhan sedang berbicara. Tolong sampaikan. Iya, Tuhan suruh saya ke Kalimantan. Tinggalkan pekerjaannya full time. Hah? Lu mau makan apa? Digituin lagi. Langsung, betul Ton. Kami sudah doa sekian tahun untuk orang ke Kalimantan. Confirm. Jadi ini gereja muncul bukan karena ribut sama penatua saya.
ke Kalimantan aja lah buka gereja. Bukan. Atau lagi bangkrut daripada kakak kerjaan, gue kerja pendeta aja lah. Khotbah-khotbah kan dapat duit. No. Saya mau katakan, kalau kita berjalan sama Tuhan sesusah apapun Tuhan bisa muliakan. Nah, isunya apa? Kejadiannya akan berbeda kalau Anda pengusaha. Tetapi saya mau katakan keadaan tetap sama. Kalau Anda sedang menghadapi sebuah situasi yang sulit, pertanyaannya, kamu bekerja dengan Tuhan enggak? Kamu bekerja atas dorong Tuhan atau enggak? Atau karena ambisi? Kalau Anda bekerja sama Tuhan, pastikan Tuhan akan meluluskannya. Tapi kalau Anda tidak bekerja sama Tuhan, nah mulai adakan namanya recovery kembali. Atau rekondisi kembali. Atau restorasi. Atau repent, bertobat. Adakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tanya Tuhan ini mau diapain. Tentu tidak minta dicerai toh. Minta pewahyuan bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Tugasmu adalah yang 30 tadi. Duduk di negeri penuh dengan kemakmuran. Itu disebut apa? Prosperity kingdom. Tinggal dalam kerajaan kemakmuran. Ya Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri. Aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Musik mainkan puji. Saudara, malam ini saya mau impartasikan. Apa yang saya ajarkan buat Anda, itu pengalaman hidup saya. Seklubis kebenaran yang saya jalani puluhan tahun bersama dengan Tuhan. Saya sampaikan dalam 2 sesi. Tentu jauh dari cukup waktu. Paling tidak Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu. Isunya cuma satu. Kita punya jalan mengenal Bapa. Smart. Dia yang akan mendukung kita. Dia yang akan mendorong kita. Dia yang akan menuntut kita. Supaya kita bisa mengenal Bapa. Jikalau kita mulai turunkan frekuensi otak kita dari kebiasaan menjadi tidak biasa, masuk di alam supranatural. Berkomunikasilah dengan Dia dalam rohmu. Biasakan dirimu setiap hari berbahasa lidah. Engkau akan pasti lebih beda. Hikmat-hikmat surgawi akan datang pada engkau. Engkau bisa mengerti ini karunia dari Tuhan atau tidak. Ini pemberian Tuhan atau tidak.
Engkau punya kekuatan untuk melepaskan kalau itu bukan dari Tuhan. Itu dosa. Tuhan tidak izinkan dosa berjalan bersama orang benar. Engkau punya kuasa untuk melepaskan, tidak merasa engkau kehilangan. Walaupun itu besar. Beberapa orang yang bertobat di tempat ini, penghasilan 1 bulan ratusan juta. Ketika dia masuk di dalam dimensi roh, Tuhan berikan kuasa untuk melepaskan pekerjaannya. Walaupun hasilnya ratusan juta. Dan kemudian dia harus berjalan dengan hasilnya yang masih tanda tanya bagi manusia. Tapi ada kepastian bagi Tuhan. Dan hari ini Tuhan kembalikan melebihi daripada apa yang pernah dia punya. Orangnya ada di sini semua. Binaan saya semua. Saya tahu banget karena mereka cerita sama saya. Beberapa waktu yang lalu ada satu anak Tuhan. Dia baru bertobat. Dia cerita bagaimana dia punya pekerjaan masa lalu dia. Ketika dia mengerti kebenaran dia tinggalkan. Kaget dia. Pekerjaan baru yang akan dikerjakan. Bisa 30, 40 tahun tidak habis. Dan hasilnya triliunan. Anak muda. Tentu saya tidak berhak menceritakan namanya. Pagi tadi dia hadir. Dia minta saya berdoa buat dia. Orang-orang binaan saya. Saya pikir dia cuma cerita. Kan banyak orang cerita aja. Pagi tadi dia datang, dia memeteraikan. Dia bawa persembahan. Tidak tanggung-tanggung. Gak usah saya cerita barangnya. Tapi nilainya dahsyat. Isunya bukan barangnya. Isunya adalah dia berubah. Masih terlalu banyak di antara kita di sini Tuhan mau pakai. Yaitu Anda. Mengapa kita hanya cukup dengan biasa-biasa? Kita puas dengan apa yang kita punya. Tuhan mau kita lebih lagi. Aktifkan roh. Mari tangannya terangkat, sebelah kirimu, sebelah kanan taruh di dada, impartasi saya berikan buat Anda. Bapak, kalau yang saya ajarkan semua ini, yang pernah kau berikan kepada hamba-Mu selama ini, ada kemampuan-kemampuan supranatural, hikmat untuk berpikir, mengajar, bekerja, hasilnya bisa dilihat. Hamba mengakui itu bukan kemampuan hamba, tapi karena kasih karunia. Itu pekerjaan roh. Roh yang sama tidak dapat dimonopoli oleh siapapun. Bekerjalah pada mereka yang percaya, yang tangannya terangkat. Penuhi mereka ketika mereka membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Lepas hari ini, saat ini ada pertumbuhan yang signifikan di dalam kehidupan spiritualnya maupun juga manifestasi di dalam kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, rumah tangga. Semuanya berubah. Orang akan melihat ada kerajaan Allah dinyatakan. Aku minta Bapa kuasa-Mu bekerja. Kalau malam ini mereka datang dalam pergumulan sakit penyakit, ada kesembuhan. Kalau mereka datang dalam keadaan lemah, ada kekuatan baru. Mereka datang dalam keadaan apapun, ada jawaban dari Tuhan. Coba yang dikasih Tuhan. Nah, kita mau tutup ibadah ini, terimalah meterai dari sorga buat Anda. Semua yang diajarkan, jika engkau setia lakukan bersama Tuhan. Smart, yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Dan sekarang pulang, bawa berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai Anda dari saat ini sampai dia datang kedua kali. Persembahan yang Anda bawa, Anda berikan kepada Tuhan, perhitungannya Tuhan kembalikannya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.